malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya sesi terakhir kita untuk pembahasan soal-soal terkait dengan subjek 403. Hari ini kita udah siapkan beberapa soal-soal yang udah pernah keluar di ujian sebelumnya. Sudah di mapping juga. Ini sampai dengan Maret 2019 ya. Jadi yang terakhir itu yang Desember kalau nggak salah ya, ujian tahun 2019 itu belum masuk ke dalam sini ya. Oktober. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita langsung mulai aja ya. Udah jam 7 juga. Jadi kita sudah mappingkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pernah keluar sebelumnya. Kita akan coba urutkan mulai dari bab 1. Jadi di bab 1 itu pertanyaan yang pernah keluar itu apa aja sih gitu. Nah, yang pertama itu adalah untuk di bab 1 itu adalah mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan risk transfer option. Insurer risk transfer option. Sertakan dalam jawaban Anda gambar dan bagan chart dari masing-masing ya, untuk A dan B. Nah, yang pertama ini adalah gambaran untuk risk transfer mechanism. Seperti yang kita sudah sering belajar ya, mengenai risk itu apa aja sih yang bisa kita treat, apa yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mengendalikan sebuah risiko. Yang pertama, avoid, pasti ya, menghindar, prevent atau mencegah, membatasi atau limit ya, transfer, risk transfer, dan ada yang menerima risikonya tersebut, dianggap masuk ke dalam appetite-nya sehingga diterima. Action-nya apa? Kalau kita menghindar, berarti kita menolak, decline ya, decline the risk. Kalau kita ingin mencegah, pakai warranties. Kalau kita ingin membatasi, kita pakai fixed retention, limit of insurance ya. Kalau kita mau mentransfer risiko, berarti kita beli cover insurance. Kalau kita mau menerima, ya kita harus bersedia menahan losses-nya sendiri. Itu untuk risk transfer option-nya. Lalu untuk insurance risk transfer option, di sini disebutkan cerita mengenai catastrophe ya. Contohnya itu seperti gempa bumi di Los Angeles, topan di Teluk Meksiko, menghabiskan sumber daya keuangan ya, financial resources-nya itu habis. Kerugian katastrofe berarti suatu kerugian yang sangat besar. Reasuransi adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan asuransi dalam menangani suatu risiko. Tetapi reasuransi adalah suatu alat yang vital dalam menangani risiko yang dialami oleh perusahaan asuransi, karena reasuransi menyediakan suatu pengendalian keuangan yang lebih besar atas risiko yang di-underwrite oleh perusahaan asuransi. Jadi, sedangkan kalau kita lihat definisi asuransi adalah suatu mekanisme yang mengizinkan dampak kerugian disebarkan. Reasuransi memberikan fungsi yang sama ya, tapi pada tingkat makro. Ini merupakan cara yang dapat digunakan perusahaan asuransi untuk menyebarkan kerugian mereka melalui pemindahan risiko. Ya, jadi untuk gambarnya sama. Insurer risk transfer option itu sama ya, bagannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa saja dalam bisnis reasuransi yang dikenal sebagai buyer of reinsurance dan sellers of reinsurance ya. Pengertiannya apa buyer of reinsurance dan uraikan pihak yang dimaksud.
dengan buyers of reinsurance tersebut. Pengertian dari seller of reinsurance dan pihak-pihak yang termasuk dalam sellers of reinsurance tersebut. Ini kita waktu di bab 1 sudah bahas juga ya. Nanti ini teman-teman baca aja ya. Perusahaan asuransi, Lloyd's Syndicate ya, perusahaan asuransi milik negara, perusahaan asuransi regional, perusahaan takaful, captive insurance, mutual insurance, perusahaan reasuransi, pool reinsurance, ya itu adalah buyers of reinsurance. Yang kemarin sama itu adalah perusahaan reasuransi ya, sama si Lloyd ini sama-sama dia membeli cover reinsurance dan juga menjual cover reinsurance. Nah, di sini yang beda itu ada sidecars. Sidecars itu dia semacam financial instrument yang dijadiin alternatif dalam memberi coverage untuk sebuah jaminan katastrofe ya biasanya. Oke, itu nomor 2. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan retrosesi, apa yang dimaksud dengan retrosesi, kegunaan dan caranya, siapa aja pembeli dan penjualnya. Ya, ini hampir sama pertanyaannya sama pertanyaan sebelumnya. Cuma ini dalam konteksnya retrosesi ya. Retrosesi itu adalah reasuransi yang membeli cover reasuransi ya. Yang bisa dibaca di sini. Jadi reasuransi menjual resikonya kepada perusahaan reasuransi lagi. Fungsinya apa? Meningkatkan kapasitas ya, membatasi exposure-nya, memberikan stabilitas keuangan ya. Siapa saja pembeli dan penjualnya? Nah, ini yang bersama ya. Retrocession dengan reinsurance itu ya sama-sama reinsurance juga. Tapi ini adalah reinsurance untuk perusahaan reasuransi. Dalam kaitannya dengan reinsurance broker atau bilang reasuransi, jelaskan bagaimana peranan dari reinsurance broker. 2, reinsurance broker mendapatkan bisnis, menempatkan bisnis, dan reinsurance broker melayani bisnis nasabahnya. Nah, di sini peranan reinsurance broker termasuk adalah manajemen risk management, ya, perubahan periode, pemberitahuan, pemulihan klaim, notification claim ya, dan juga recovery-nya, mereview kebutuhan pelanggan, negosiasi perpanjangan, penerbitan beberapa bentuk dokumen atas nama reasuradur ya. Bagaimana broker mendapatkan bisnis? Pendekatan langsung, ya. Lalu dokumennya juga ya, didapat bisnisnya secara di dalam lokal, misalnya broker insurance-nya di Indonesia ya, dengan tatap muka, pertukaran data secara elektronik, email, sekarang ya komunikasi ya dengan WhatsApp. Jadi bisa dengan banyak cara mereka melakukan pendekatan bisnis kepada calon reasuradur yang perlu membeli cover reasuransi. Bagaimana broker melayani bisnisnya? Ya, menyiapkan, menagih klaim, ya, memberikan market intelligence, mengatur reciprocal bisnis, memeriksa sekuritasnya ya, ratingnya gimana, apakah perusahaan tersebut secara finansial bagus. Kalau Lloyd's broker beda lagi ya, seperti yang kemarin kita bahas bersama, broker Lloyd itu dia punya kemampuan khusus untuk dealing dengan Lloyd's underwriter. Selanjutnya, nomor 5 ya, mengapa prosedur akuntansi pada excess of loss lebih sederhana dibandingkan dengan proportional treaty.
Ya karena non proporsional itu atau excess of loss itu dia premi langsung dibayarkan di depan. Kalau nggak ada losses, tidak ada exchange of information, ya. Lalu di akhir tahun nanti tinggal adjust mengenai pencapaian preminya saja. Lebih simpel kalau nggak ada lossesnya. Kalau ada losses, ya berapa lossesnya? Apakah satu, apakah dua? Ya paling satu atau dua, tiga losses lah gitu. Sekarang kita masuk ke bab 2, soalnya itu yang pertama, terkait kontrak reasuransi non proporsional, uraikan perbedaan per risk dan per event treaty. Ya, kalau per risk itu adalah per resiko, ya memang bahasa Indonesia-nya ya, per resiko. Kalau per event itu adalah per event losses. Event losses itu apa? Dia contohnya itu adalah any one occurrence, ya, atau any one event sering disebutnya. Bisa any one event itu bisa affecting more than one risk. Bisa satu risk, bisa dua risk, tiga risk. Gitu. Uraikan apa yang dimaksud dengan alternatif risk transfer dan berikan 4 contohnya. Nah ini 4 contohnya ya. Kalau disebut berikan 4 contohnya, sebutkan aja. Ada catastrophe bond, ya, ada non-catastrophe portfolio securitization, financial guarantee, traded derivative option, ada weather risk, catastrophe swap. Ini adalah definisinya cara non-tradisional dalam menangani permasalahan pengalihan risiko. Sekuritisasi adalah teknik alternatif risk transfer dengan mengalihkan risiko reas kepada pasar modal, ya. Oke. Selanjutnya, uraikan perbedaan open cover, line slip, dan binding authorities kepada broker. Ya. Open cover dia deklarasi, ya. Open cover itu bisa bentuknya quota share atau surplus. Jadi dia setiap ada deklarasi langsung dideklarasikan saja, tidak perlu ada acceptance, ya, kalau untuk open cover ini. Kalau line slip dia ada offer dan acceptance dulu, tapi nanti pelaporannya dalam bentuk bordereau per 3 bulanan. Line slip itu hampir mirip sama binding authority juga, ya. Selanjutnya, uraikan 3 faktor yang mempengaruhi penentuan retensi asuradur dalam penempatan bisnis fakultatif. Nah, ini sudah itu juga, sudah pernah kita bahas juga, yaitu kita melihat aset, kapital, ya, regulasi juga pentingnya. Terus tipe reinsurance-nya apa, proporsional, non-proporsional kah, harganya reinsurance-nya, gitu kan. Semakin kecil retensi, artinya premi reasuransinya semakin besar. Semakin besar retensi, artinya premi retensinya semakin besar, jadi premi reasnya jadi kecil. Financial policy, cash flow, ya, kondisi investasi, terus corporate strategi juga seperti apa. Sebentar, ya. Oke, sorry.
Sebutkan 3 alasan perusahaan asuransi menggunakan metode reasuransi fakultatif. Nah, ini apabila udah melewati kapasitas treaty-nya ya, artinya kita butuh kapasitas fakultatif. Apabila resikonya dikecualikan di dalam treaty tersebut, atau perusahaan asuransi merasa tidak ingin mensesikan ke dalam treaty karena beberapa alasan ya, misalnya ingin menjaga result treaty-nya, atau yaitu menjaga resultnya, melakukan balancing portfolio dalam treaty-nya, atau alasan komersil lainnya. Uraikan 5 faktor yang mempengaruhi besarnya retensi perusahaan dalam pembentukan kapasitas treaty. Nah ini ya, 5 aja dari poin-poin ini ya. Apakah portfolionya itu besarnya seperti apa, apakah ada akumulasi, apakah ada polis yang sifatnya unlimited liability, terus resultnya fluktuatif, berapa premi yang akan disesikan, komisinya berapa, ya, diantara 5 diantara ini aja. Lalu berikutnya, ini udah masuk bab 4 ya. Bab 4. Yang paling banyak itu soal memang dari bab 4, 5, 6 dan 8. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak, 8. Nah, soal-soalnya itu rata-rata dari situ. Uraikan mengapa metode clean cut tidak cocok untuk risiko CHR ya. Clean cut itu kan dia ada portfolio transfer ya, dari satu periode treaty ke periode lainnya. Nah, kalau dia CHR ini kan dia polis aslinya itu kan bisa lebih dari 3 tahun, ya bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Lagi pula kalau CHR itu semakin ke belakang, itu resikonya semakin besar dibandingkan dari awal-awal. Lalu berkaitan dengan technical reinsurance accounting, professional treaty, uraikan mekanisme clean cut year of account basis. Nah, ini hampir sama ya, sama yang tadi. Uraikan tujuan dari premium portfolio transfer. Nah, premium portfolio transfer ini digunakan memindahkan kewajiban ya, misalnya penggantian reinsurance atau security dari satu ke reinsurance lainnya, misalkan contohnya kan harus dipindahkan semuanya, transfer liability-nya harus ditransfer semuanya. Pemindahan portfolio normalnya itu pada saat treaty-nya selesai, tapi atau bisa juga karena kondisi tertentu, misalnya bangkrut ya, misalnya bangkrut itu bisa juga momen-momen seperti itu. Jadi harus dipindahkan semua, baik premi maupun klaimnya ya, itu dipindahkan semua kepada treaty yang berikutnya. Metode yang paling umum digunakan untuk menghitung porsi premium adalah ada fixed percentage, misalnya dari awal disepakati misalnya 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, nah, bisa. Atau 8 basis itu dia melihat 3 bulanan ya, atau 24 basis dia melihat bulanan kalau 24 basis. Jadi kalau bulanan itu 1/24, 2/24, jadi pengakuan premi yang sebagai pendapatan itu adalah kalau dia baru berjalan 1 bulan, 1/24. Kalau 2 bulan, 2/24. Nah, kalau egg basis ini dia hitungannya per 3 bulanan. Kalau udah berjalan 3 bulan, artinya 1/8. Gitu.
Apa yang dimaksud dengan sliding scale commission? Sliding scale commission itu dia berkaitan sama loss ratio ya, atau loss participation atau reserve profit. Jadi kalau loss rasionya sekian, itu dapat komisi sekian. Kalau dia loss ratio sekian, mungkin atau kalau loss ratio melebihi 120%, ada loss participation. Gitu. Jadi triggernya itu adalah loss rasionya ya. Bagaimana menghitung loss ratio? Nah, incurred ini formulanya loss ratio. Incurred losses dibagi earn premium untuk tahun tersebut. Earn premium itu adalah premi tahun ini tambah unearned premium reserve di akhir tahun dikurangin unearned premium reserve di tahun ini. Jadi ini nanti kaitannya sama risk attaching during ya, RAD, risk attaching during. Jadi kalau dia risk attaching during itu nggak bisa ya, bisa ditulis-tulis nanti. Nah, kalau risk attaching during itu dia sudahlah. Loss participation sama ya. Jadi kalau kerugian itu loss rasionya sampai di angka 120% misalnya, itu ada loss participation. Selanjutnya, dalam mengontrol exposure dari natural catastrophe dan bahaya catastrophe lainnya, dapat dilakukan cara session limit dan event limit. Session limit itu adalah membatasi limit sesi per daerahnya ya. Misalnya untuk salah satu zona itu limit sesinya itu dibatasi maksimum misalkan 100 miliar gitu. Lalu kalau untuk event limitnya itu adalah in totalnya setelah exposure-nya itu digabungin satu dengan yang lainnya, in totalnya itu nggak boleh melebihi event limitnya sekian. Nanti kalau ternyata terbukti waktu terjadi losses, event limitnya itu melebihi ketentuan, dia akan dilakukan perhitungan secara proporsional ya, proportionally. Dalam kaitannya dengan profit com dan dalam treaty proporsional, apa kegunaannya, dasar perhitungannya gimana? Ini kemarin udah kita bahas juga ya. 3 model perhitungan unearned, 2 metode perhitungan prinsip dan mengatasi fluktuasi result treaty ya. Kegunaan profit com itu ini ya, supaya sebagai stimulan itu, stimulan terhadap bisnis. Kalau bisnisnya baik, semakin menguntungkan, berarti mendapat tambahan komisi ya. Dasar formula perhitungan profit com. Nah, ini ada rumusnya ya, income lebih besar dari expenditure, artinya profit ya. Lihat preminya berjalan berapa, pelepasan cadangan dari tahun lalu, pelepasan cadangan tahun berjalan, ekspenditurnya juga lihat, loss tahun lalu, loss tahun berjalan, pengeluaran biaya reasuransi ya, itu semuanya dihitung. Nah, perhitungan unearned premiumnya ada 3, fixed percentage, X basis, sama 24 basis ya, 24 basis. Nah, itu tadi yang tadi udah kita ini. Nah, ini bisa contohnya bisa dilihat aja di sini nanti mengenai ini premi yang berjalan di tahun 2003, premi yang berjalan di tahun 2004. Di sini kan ada premium withdrawal-nya ya. Di sini juga ada premium withdrawal-nya. Ini menggunakan metode fixed percentage. Ini 8 basis, ada 24 basis. Menghitung unearned ya. 2 metode untuk
mengatasi problem fluktuasi risability, ada average system, ada deficit carry forward ya. Ini kalau dalam menghitung profit com itu ada ketentuan average system, ada deficit carry forward. Dilihat aggregate rata-rata losses yang terjadi dalam 3 tahun atau 5 tahun. Jadi kalau deficit carry forward misalnya 3 tahun, tahun kedua rugi ya. Nah itu pas tahun ketiga diperhitungkan nanti kerugian yang di tahun kedua itu. Oke. Berkaitan dengan reasuransi proporsional, uraikan perbedaan utama aplikasi perhitungan profit com antara annual accounting basis, underwriting year basis, dan 3-year average basis. Kalau annual accounting basis dia berdasarkan tahun pencatatan, ya. Kalau underwriting year basis ya dia berdasarkan inception-nya ya, tanggal inception-nya berapa. 3-year basis itu dia rata-rata dari 3 tahun accounting ya. Berkaitan dengan reasuransi proporsional, uraikan perbedaan utama aplikasi average system. Ini tadi udah ya. Juga tadi, nah ini proses pembentukan cadangan klaim ya pertanyaannya ya. Ini agak aneh nih. Sedangkan kita kan bicaranya dari tadi itu adalah cadangan premi ya. Ini cadangan klaim, faktor eksternalnya apa? Nah, ini kalau menurut saya kita ya jujur saya di buku ini nyari nggak ada nih mengenai cadangan klaim ini, faktor eksternalnya apa aja. Tapi kalau kita common sense aja, apa yang membuat cadangan klaim kita itu bisa berubah ya, khususnya naik apa? Misalnya kondisi ekonomi ya, misalnya kayak kemarin dolar naik drastis, misalnya kondisi politik, ya, ada pilkada, pilpres, dan lain-lain, ada potensi riot, terus apalagi misalnya ada kondisi hukum ya, legal dari sisi legalnya kayak gimana, ada potensi tuntutan hukum atau tidak. Jadi faktor eksternal itu dilihat dari kondisi kematangan litigasi di mana klaim itu terjadi. Selanjutnya, ini di bab 5, berkaitan dengan perjanjian reinsurance non-prop, sebutkan 3 external risk factor yang mempengaruhi penentuan rate excess of loss. Nah, ini penentuan rate ya, rating dalam excess of loss. Eksternalnya apa aja? Ini dampak inflasi, kurs mata uang, hubungan dengan perusahaan asuransi, kualitas bisnis. Dengan kaitannya dalam non-proportional reinsurance, jelaskan. Nah, ini sama ya. Tiga opsi pemulihan restatement setelah terjadinya loss. Tunggu. Dalam kaitan dengan non-proportional reinsurance, faktor utama menentukan rating non-proportional reinsurance. Nah, ini ada juga di bab 5 ya. Nanti bisa dibaca aja sendiri ya. Sorry, ini kayaknya harusnya ada jawabannya di sini.
Berkaitan dengan restatement, sebutkan 3 opsi metode pemulihan restatement setelah terjadi losses. Nah, itu ada free ya, free unlimited, ada 100% additional premium, ada uh, ada 150% additional premium. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan 3 opsi metode pemulihan reinstatement. Uraikan apa yang dimaksud dengan aggregate exposure. Jelaskan mengapa aggregate perlu dimonitor. Uraikan 2 level dalam aggregate exposure, yaitu gross level dan net level. Nah, jadi kalau kita ngomong mengenai aggregate exposure di catastrophic excess of loss, itu tadi, kalau resikonya itu dalam setahun itu ada berapa banyak, khususnya di yang terkait dengan cover catastrophe ini apa sih B-nya? Properti ya. Kalau properti itu setahun kita akses berapa banyak? Misalkan satu resikonya itu nilainya 100 miliar ya. Kalau kita punya 100 miliar ya. Kalau kita punya, jangan 1000 deh, kalau kita punya 10 atau 100 deh ya, 100 resiko yang nilainya 100 miliar, berarti 100 miliar 1 triliun. Jadi sekitar kalau 10 resiko 100 miliar kan berarti 1 triliun ya akumulasinya. Nah, agregat ini harus dimonitor. Apakah sudah sampai 150, apakah sudah sampai 1 triliun atau belum nih agregat exposure-nya gitu. Ini harus dimonitor terus. Takutnya nanti kalau dia terkena gempa bumi dalam satu kesempatan yang sama, kita nggak punya coverage yang cukup untuk membayar losses-nya gitu. Jadi harus dimonitor baik secara gross maupun netnya ya. Kalau gross itu artinya berapa akseptasi gross kita. Kalau net itu berarti kalau dikurangin dengan misalnya kita ada penempatan fakultatif reinsurance ya, itu levelnya net gitu. Kalau ada penutupan risiko 100 miliar, kita tahan 50, kita reinsurance-kan 50 ya, 50M, berarti ada yang gross-nya, ada yang net-nya. Tentu perlu dimonitor karena kecukupan coverage itu harus dijaga ya, jangan sampai nanti ketika kejadian kita nggak punya cukup ya. Ini terjadi kayak di flood di Thailand itu, ternyata ada salah satu reinsurance itu yang tidak memiliki coverage yang cukup setelah terjadi flood di Thailand tersebut. Nah, ini untuk metode reinstatement ini ini kali yang tiga tipe reinstatement tadi ini kali ya maksudnya ya. Top and drop protection, cascade protection, sama reinstatement premium protection. Top and drop itu artinya kalau dia original reinstatement-nya itu ada 2, seperti yang kemarin gambar galon itu ya, itu reinstatement ada 2, kalau dua-duanya udah kepake, dia ada bisa tuh reinstatement yang dari layer atasnya bisa turun ke bawah gitu ya. Oke. Kalau reinstatement premium protection ini dia ini masih debatable, ini jarang dipakai ya. Karena ini insurable interest-nya itu terkait sama contractual obligation. Financial guarantee ya, ini dikecualikan dalam treaty. Jadi penggunaannya itu masih jarang. Jadi dia itu reinstatement-nya itu dia jaminkan lagi gitu bahwa ini nggak akan terpakai nih reinstatement-nya gitu kan awalnya. Kalau terpakai ya
saya bayar premi untuk kalau nanti diperlukan tambahan, itu bisa tersedia gitu. Yang top and drop sama cascade itu berarti artinya sama ya, Pak? Sama, top and drop dan cascade itu sama. Berkaitan dengan perjanjian reassurance non-prop, uraikan yang dimaksud dengan gross net retain premium income. Ya, jadi selama 1 tahun premi yang di-generate itu setelah dikurangin dengan polis-polis yang di-cancel, terus ada premi-premi yang dipakai untuk membeli cover fakultatif fakultatif reinsurance-nya gitu ya. Netnya ya, net setelah dipotong reinsurance yang lain-lain itu dianggap sebagai perhitungan gross net retain premium income. Dalam kaitannya dengan perhitungan premi treaty non proporsional, uraikan yang dimaksud dengan minimum premium sama deposit premium ya. Jadi, nah kalau premiumnya secara overall itu adalah nilai yang dibayarkan kepada reinsurance dalam bentuk adjustable rate ya. Nantinya di awalnya akan di awalnya akan ada senilai tertentu dari nilai tersebut, di akhirnya akan di-adjust. Nah, kalau minimum premium dia itu adalah preminya itu adalah nilai terkecil dari expected premium yang 100%. Jadi dia itu nggak boleh lebih kecil dari berhitung akhirnya itu nanti nggak boleh lebih kecil dari minimum premium yang ditentukan. Kalau deposit premium sama juga, dia itu tidak boleh lebih kecil daripada expected premiumnya itu, katakan gimana ya, saya tulis bisa coret-coret nih di Adobe nih. Edit text image. Jumlah premi bedanya itu kalau deposit premium dia itu kalau lebih kecil nanti at the end of the period ternyata bisnisnya tidak terlalu sesuai ekspektasi ya, di bawah ekspektasi, itu bisa ada refund premi kalau deposit premium. Intinya itu aja. Kalau minimum premium, kalau at the end of period treaty-nya dia nilai expected preminya itu lebih kecil, itu nggak bisa ada refund karena itu udah minimum premium. Kalau dia deposit premium, dia masih bisa ada refund. Tapi kalau dia makanya sekarang kalau yang sering disebutnya itu adalah minimum deposit premium. Jadi dia kombinasi antara minimum premium dan deposit premium. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi actual adjusted premiumnya itu 750, deposit premiumnya 500, jadi di akhir ada adjustment 250.000, jadi total 7,5. Kalau 450 deposit premiumnya ada refundnya ya 50.000. Itu contohnya kalau dia pakai deposit premium. Kalau dia pakai minimum deposit premium, dia nggak, yang 50.000 ini nggak dikembalikan ya. Minimum deposit premium 500, jual 4,5, ini 50-nya nggak di-adjust, nggak dikembalikan.
Dalam kaitannya dengan stop loss treaty, apa yang dimaksud dengan stop loss, keuntungan, kerugian, cara bekerjanya. Nah, ini kemarin sempat saya skip ya, bagaimana mekanismenya. Nah, ini oke lah kita bahas, boleh kita bahas mengenai stop loss ini cara kerjanya gimana. Yang pasti stop loss itu fungsinya adalah mengcover GNRPI-nya itu di level tertentu ya. Ekspektasinya itu misalnya nggak boleh melebihi 105% dari GNRPI-nya. Jadi kalau dia melebihi maka akan dibayarkan oleh stop loss ini. Kalau ini seperti ini ya, dibaca aja, tidak untuk long tail. Ini contohnya nih, misalnya ada perusahaan asuransi menginginkan perlindungan terhadap loss ratio mereka jika melebihi 80%. Asuransi pantang mundur. Dengan quota share 70% ya, berarti retensinya 30%. Ada risk excess of loss yang mengcover 30% retensi dari quota share-nya. Di sini limitnya itu 500 excess 500 dengan gross premium income-nya itu 4% dari 100% gross premium income. Stop loss protection 25% of retain premium in excess of 100% retain premium, hitung liability reinsured dan reinsurer jika loss akhir tahun 4.500.000, GPI-nya 15 juta, berapa ini, katakan 15 juta lah GPI-nya. Nah, kalau GPI 15 juta, artinya 4%-nya itu adalah sebesar 4 kali 15, 600 ya, sekitar 600.000. Itu alokasinya untuk risk excess of loss ini. Lalu on retention-nya itu dia adalah 30% ya. Losses-nya itu 30%, 30% on retention untuk QS-nya itu ada losses-nya 4.500.000 ya. Ini yang menjadi menjadi exposure dari perusahaan pantang mundur. Loss-nya itu 4.500.000. 30% dari 4% dari 4% of 15 juta itu 180.000. Artinya kalau GNRPI-nya itu 4.500.000 dikurang 180.000, 4,320. Jadi 30% dari 15 juta itu 4.500.000 ya. Dari 4.500.000 itu kan 100%-nya itu quota share-nya itu 15 juta. 30%-nya 4.500.000. Untuk stop loss-nya ini kan dia 4% of GPI ya. 4% of GPI-nya itu untuk 30%-nya kan adalah 4.500.000 ya. Lalu 4% of 4.500.000 kali 30% jadi 180.000 ya. Artinya untuk 30% itu dia JNPA-nya atau JRNPA-nya 4.320. Sedangkan loss yang dia retain itu 4.500.000. Kalau dihitung loss rasionya 4,5 dibagi 4.320 itu sekitar 104% ya. Stop loss deductible-nya itu di 4.320.000. Jadi recovery-nya 180.000. Kira-kira seperti itu ya hitungannya untuk stop loss. Uraikan apa yang dimaksud dengan pembatasan vertikal dan horizontal pada excess of loss ya. Kalau vertikal itu ingat aja ke atas ya vertikal. Kalau horizontal itu
dia mendatar. Jadi kalau vertikal itu yang dibatasinya itu adalah dengan limit layernya ya, ke atas itu. Kalau ke samping dia ada batasannya, itu adalah jumlah berapa kali lossesnya bisa terjadi ya, dengan nilai sebesar limit tersebut. Atau dengan kata lain itu adalah reinstatement-nya. Faktor yang dipertimbangkan mendesain memformulasi program reinsurance. Tujuan yang ingin dicapai asuradur dalam menyusun program reasuransi. Nah, ini ya pertimbangannya ya, tujuannya apa, bentuk yang tepat, ketersediaan informasi, kapasitas, atau kesediaan reciprocity atau reciprocal bisnisnya ya, alternatif dari produk yang lain. Tujuannya ya kapasitas yang cukup, scope yang cukup, keuntungan ekonomis, sekuritas dan continuity ya. Dalam kaitannya dengan program reas, diskusikan apa yang diperhatikan dalam membuat program reasuransi. Ini hampir sama ya, sama pertanyaan yang tadi. Faktor untuk pemilihan treaty, ini yang tadi udah dibahas juga di soalnya yang sebelumnya di atas. Lalu terkait dengan program reasuransi non-prop, 4 karakteristik reinsurance non-prop, 2 metode penentuan, 5 komponen yang terdapat dalam harga. Nah, ini kemarin baru kita bahas nih ya. Jadi salah satu dari ini aja. Dia pasti loss occurring basis kalau XOL. Harus melampaui SS point. Tidak ada keseimbangan antara perusahaan asuransi dan reasuransi yang mengadakan perjanjian dalam hal pembagian risiko, premi, dan liability ya. Tidak mengikuti kondisi asli polis. 2 metode penentuan pricingnya itu ada experience basis atau experience rating berdasarkan loss ya, with projection into the future in accordance with risk exposure atau exposure rating ya bahasanya. 5 komponen yang terdapat dalam harga pricing excess of loss. Ya, ada inflasi, tadi udah dibahas juga di atas ya. Biaya akuisisi, komisi. Terkait dengan program reasuransi, jelaskan 6 faktor yang pertimbangan dalam mendesain. Nah, ini tadi udah juga sama ya. Nah, ini bab 7. Bab 7 itu dia lebih ke kayak 102 sih. Jadi pertanyaannya arbitration clause. Arbitration clause itu ya kalau misalnya ada perselisihan itu kita harus mengutamakan yang namanya mediasi ya, atau mediasi itu bisa dalam bentuknya arbitrase juga. Mediation clause, service suite clause. Itu aja sih yang sering keluar dari bab 7 itu mengenai arbitrase. As original itu apa artinya? As original itu ya sesuai dengan kondisi polis asli ya. Bab 8 itu mengenai wording ya. Nah, mengenai wording itu, ini pertanyaannya, jelaskan 7 klausul yang umumnya digunakan di wording treaty prop dan non-prop. Ada limitation clauses, artinya yang terkait dengan pembatasan ya. Di dalamnya itu ada period, territorial scope, special termination clause, special acceptance. Lalu yang terkait dengan premium clauses, apa aja? Yang terkait dengan claim clauses, apa aja? Ada payment of claim clauses, ada compromise payment, claim loss settlement clauses. Terkait dengan payment clauses apa? Ada currency clauses, late payment clauses, loss reserve clauses. Mengenai law and dispute resolution clauses, miscellaneous clauses. Jadi
dia biasanya, wah, ini jelaskan 7 ya, 7-7-nya nih. Boilerplate yang kemarin kita bahas juga ya, itu yang standar, clauses standar yang selalu ada di setiap perjanjian. On waiver, severability ya. Ini pertanyaannya suruh uraikan juga, jelaskan. Wah, ini pasti yang long question ini ya. Agak pusing juga nih. Bisa. Oke. Uraikan apa yang dimaksud dengan loss occurrence dalam hour clause serta batasannya baik berupa lama maupun luasnya. Nah, ini loss occurrence clauses itu adalah jumlah dari seluruh bagian kerugian individu yang secara langsung disebabkan oleh bencana, kecelakaan, atau kerugian atau event, chain of event, kecelakaan, kerugian yang timbul dari satu peristiwa atau event, atau katastrofe dari kerugian-kerugian individu. Akan tetapi, kerugian tersebut akan dibatasi dalam waktu secara geografis, misalnya 168 jam berturut-turut untuk banjir di Jabodetabek. Klausul 72 jam. Ini kalau peristiwa yang dijamin itu terjadi dalam 72 jam dianggap sebagai satu event, satu kejadian. Dan dapat diakumulasikan ya. Loss participation. Uraikan dua klausul yang memudahkan restoratif fakultatif ikut dalam penanganan. Klausul partisipasi kerugian ya. Ada claim cooperation, ada claim control clause ya. Kalau cooperation itu dia hanya untuk cooperation, diajak untuk bekerja sama ya. Kalau claim control clause ini lebih tinggi ya, artinya dia harus ikut serta dalam mengkontrol setiap keputusan yang diambil dalam penyelesaian klaim tersebut. Tingkatannya lebih tinggi yang claim control clause. Jelaskan perbedaan antara risk attaching dan loss occurring. Nah, ini yang kemarin ada gambarnya ya. Saya nggak bisa gambar juga nih. Jadi kalau dia risk attaching itu ada yang nyebrang ke tahun berikutnya, itu tetap dijamin juga. Kalau loss occurring itu artinya dia ada yang resiko nyebrang dari tahun lalu ada sebagian resiko yang nyebrang ke tahun berikutnya juga, itu tidak dijamin. Ada yang disebut loss discover atau claimant basis ya. Ini lebih bahaya biasanya di kasus liability. Kalau dia baru sadar adanya losses, baru dia ngajuin. Jadi bisa kapan, anytime ya. Claimant basis itu anytime dia menemukan lossesnya itu, dia akan mengajukan lossesnya kepada treaty yang sedang berjalan pada saat itu. Jadi nggak diurut, dicari asal muasal penutupannya kapan. Uraikan tujuan ditambahnya index clause dan aggregation extension clause pada treaty contract wording. Index clause menyesuaikan batas deductible dengan merujuk pada satu indeks untuk memperhitungkan inflasi dalam satu periode waktu ya. Index clause itu terkait dengan kondisi inflasi negara. Index clause dilekatkan due to long-term exposure. Special attention needs to be given to the effects of hyperinflation and medical treatment cost ya. Ini takutnya ada biaya-biaya yang terkait dengan medical treatment cost jangka panjang ya. Jadi terpengaruh oleh inflasi juga. Aggregate extension memperbolehkan selalu untuk mempresentasikan kerugian yang terpisah, tidak berhubungan sebagai satu kerugian yang dijamin dalam aggregate basis berdasarkan ketentuan polis asli.
Terkait dengan kontrak wording perjanjian reinsurance, apa yang dimaksud dengan istilah ultimate net loss, net return line, net retain line, sama cash call. Kalau ultimate net loss itu adalah yang masuk ke dalam jaminan reinsurance ya. Jadi jatahnya reinsurance saja nih, ultimate net loss itu adalah jatahnya reinsurance itu berapa. Misalnya 500 x 500, losses-nya 700, ultimate net loss-nya berapa? 200 ya. Itu contohnya. Kalau net retain line itu kontrak berlaku hanya pada jumlah kerugian yang direalisasi sendiri oleh reinsurer setelah pengurangan-pengurangan yang relevan dan seringkali dilakukan bersama dengan UNL clause, menegaskan bahwa keterlibatan program reinsurance hanya merupakan proporsi dari penentuan asuransi yang benar-benar terjadi pada reinsurer. NLL clause menegaskan bahwa asuransi non-proporsional tidak untuk memberikan proteksi dari kami tidak. NLL clause menegaskan bahwa reinsurance non-prop tidak untuk memberikan proteksi. Net retain lines itu berarti klaim-klaim yang tidak menjadi jatah reinsurance ya pada program non-proporsional. Cash call, kalau cash call ini kan untuk di proporsional ya. Jadi kalau ada losses-nya itu melebihi nilai cash call, dia bisa diselesaikan secara cepat, tidak harus menunggu statement of account per 3 bulanan. Jadi dia bisa langsung, misalnya klaimnya di bulan Januari, butuh diselesaikan secara cepat ya, Januari akhir dia udah mengajukan untuk pembayarannya dan langsung diselesaikan, mungkin dikatakan di Februari pertengahan sudah selesai. Kalau dia harus nunggu sampai bulan Maret selesai, sampai dengan SO-nya terbit, itu kan takes time lagi kan. Berkaitan dengan kontrak wording, apa yang termasuk included dan tidak termasuk excluded dalam penentuan UNL. Nah ini ya, apa aja yang tidak masuk dalam penentuan UNL ya. Ada ex gratia claim, ada legal adjustment expense, ada legal expense, loss adjustment expense, ya, office expense, salaries, or recovery, salvage, subrogation, recovery under insurance. Jadi recovery under insurance lainnya ya maksudnya ini ya. Oke. Terkait dengan karakteristik underwriting asuransi kargo. Terorisme secara umum lebih rendah untuk resiko pengangkutan marine dibandingkan dengan resiko di daratan. Ya kalau dia di lautan ya, akumulasinya itu lebih jarang terjadi ya di laut dibandingkan dengan di daratan. Kalau di daratan, kalau kayak 9/11 gitu ya, korbannya bisa banyak. Sunset clause, sunset clause itu dia klaimnya itu harus diinfokan dalam jangka waktu tertentu. Kalau enggak, nanti nggak dijamin, nggak akan diselesaikan. Uraikan mengapa apabila investment income rendah, maka restorator harus melakukan prudent underwriting yang lebih ketat ya. Sudah jelas ya. Karena kadang kala beberapa perusahaan asuransi dia bermain di investasi, premi-preminya diinvestasikan untuk mendapatkan profit. Tapi kalau lagi kurang bagus, market investasinya kurang bagus, jadi lebih ke arah prudent underwriting ya, result biar hasilnya itu lebih bagus. Nah, ini jelaskan mengenai insurance cycle ya. Jadi ada soft market, hard market, ini kemarin kita udah jelaskan.
Lalu kondisinya untuk underwriting itu ketika hard market itu adalah moment of truth-nya ya. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal ketika hard market harus jeli untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini sliding scale udah ya tadi ya. Ini juga stock market. Captive. Ini balik lagi nih, captive ini bab 1 nih sebenarnya. Ya, captive ini bisa dibaca variabel dalam menghitung burning cost. Tadi ada hitungan earn premium ya, incurred losses dibagi earn premium. Earn premiumnya gimana ngitungnya? Menggunakan 3 metode. Uraikan mengapa menggunakan fakultatif excess of loss. Jadi fakultatif excess of loss itu bisa juga untuk menahan premi lebih besar ya, karena hanya excess dari losses-nya yang dijual kepada reinsurance. Contohnya itu misalkan kita punya penutupan kopi kenangan. Kopi kenangan seluruh Indonesia. Kopi kenangan kan kecil-kecil tuh, katakan satu tempatnya itu 1 miliar. Kalau ada 1000 counter atau shop kopi kenangan berarti ada 1 triliun ya. Nah, kalau dia nggak punya kapasitas, treaty-nya cuma berapa mampunya ya, sayang kalau dibuang secara proporsional kan. Jadi mungkin bagusnya dia menggunakan fakultatif excess of loss. IML. Ya, ini hati-hati dalam penentuan IML ya, karena bisa kalau IML-nya salah, dia bisa melebihi dari kapasitas yang kita miliki. Ini tadi ya, aggregate limit per event. Nah, dalam risk profile ada informasi penting ya, seperti average value of the band, aggregate premiumnya, deductible average value-nya. Kenapa dalam COB Public Liability reasuradur ingin tahu apakah ada co-insurance ya? Karena adanya potensi akumulasi yang pasti ya. Efek subsidi silang. Ini untuk fleet ya. Kalau fleet itu macam-macam dari yang kapal tua, kapal muda. Jadi ada subsidi silang dalam perhitungan preminya. Oke, teman-teman, kita udah mencapai 50 slide dari 80 ya, udah 60% kita udah cover. Nanti ini akan kita kirimkan juga kepada peserta semuanya, jadi bisa sebagai bahan bacaan juga untuk kira-kira memprediksi soal yang akan keluar pada saat ujian nanti ya. Ini bisa dibaca sendiri. Kira-kira itu aja. Kalau nanti ada merasa kebingungan atau apa, grupnya ini belum saya bubarin kok ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen penjelasan lebih lagi,
atau punya case-case apa gitu ya, bisa hubungi saya, silahkan feel free to discuss with me anytime. Tapi kalau slow respon, mohon maaf ya, kadang bisa slow respon juga, tapi saya akan usahakan langsung reply pada secepat mungkin lah gitu. Jadi no worries, kita pasti akan dampingin terus sampai ujiannya selesai nanti. Kapan ujiannya memang belum ada informasi. Oh ya, nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai OJK ya. Di situ kita udah nanti baca juga mengenai peraturan-peraturan OJK yang terbaru ya. Kemarin ada POJK yang terbaru, POJK 39 ya, mengenai resiko sederhana, non sederhana. Nah, itu dibaca juga. Ada FAQ-nya juga, itu dibaca juga. Jadi bisa-bisa itu keluar juga dalam ujian ya, antisipasi aja. Pokoknya semua POJK yang terkait dengan reinsurance yang baru-baru itu diperhatikan juga, ada potensi keluar juga nanti dalam soal ujian. Baik, itu dari saya. Mohon maaf ya kalau dikebut-kebut. Memang pada prinsipnya untuk subjek 403 ini agak sulit kalau kita hanya 4 kali pertemuan ya, bahkan 5 kali pertemuan juga mungkin masih kurang gitu, apalagi ditambah dengan pembahasan soal. Mungkin idealnya sekitar 10 pertemuan ya sih. Itu aja dari saya, teman-teman semua, sahabat belajar asuransi.id, moga-moga yang saya sharing dengan teman-teman ini berguna, bisa dimanfaatkan baik di praktek pekerjaan sehari-hari maupun nanti ketika ujian ya. Jadi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang mungkin yang tidak sengaja. Itu aja dari kami, dari belajar asuransi.id. Sampai ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Stay tune di belajar asuransi.id. Masih ada banyak training-training akan kita adakan untuk semua di industri asuransi.